Kenapa Bapak kok sampai melakukan hal seperti ini, Pak? Saya dapat bisikan, Mas. Saya disuruh sini untuk menjauh dari keramaian. Jadi jenengan datang ke sini itu karena atas bisikan gaib gitu, Pak? Iya. Saya ada titipan sama Mas. Titipan apa itu, Pak? Di sana ada saya menyimpan batu, Mas. Batu gimana? Batu itu saya tulisi aksara S, Mas. Di mana itu, Pak? Di gubuk saya, Mas. Nah, di dalamnya, Mas, di bawah batu itu ada sertifikat ini dan uang, Mas. Saya taruh di kotak. Jenengan taruh di kotak. Iya. Jadi saya tanam di situ, saya kasih batu di atasnya, Mas. Nah, jadi di kesempatan hari ini kita lagi belusukan ya, dan memang agak aneh dah kali ini. Jadi tadi kita itu mencoba mencari ya di kediaman Pak Mulyono, namun di sana itu kosong, teman-teman. Dan menurut warga sekitar, Pak Mulyono itu sejak kedatangan keluarganya ya, beberapa hari yang lalu itu keluarganya sempat datang, istrinya ya, dan menyerahkan atau minta cerai, menyerahkan surat cerai gitu. Seolah-olah Pak Mulyono itu frustasi seperti orang linglung gitu, dan kita tadi sempat mencari ya di gubuknya, namun tidak ada. Nah, ada informasi yang mengatakan bahwa Pak Mulyono sekarang itu sedang melakukan suatu pertapaan. Entah apa tujuannya, entah apa maksudnya, yang jelas hari ini kita akan berupaya mencari di mana keberadaan Pak Mulyono, dan ada ancer-ancer yang tadi sempat kita dapat dari masyarakat lokal. Pak Mulyono itu ada di sekitar area sini, sekitar gunung ini, dan kita hari ini akan mencoba ya berupaya untuk mencari keberadaan beliau ya. Nah, seperti apa penelusuran kita hari ini? Jangan di skip, ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Kita akan mencari keberadaan Pak Mulyono yang katanya sedang mendalami sebuah ritual atau sedang bertapa di area lereng gunung ini. Yuk, ikuti terus penelusuran kita hari ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di lokasi dan kita coba mengintari pohon ini ya. Kebetulan saya juga bawa senter kecil yang memang saya siapkan tidak ada darurat. Nah, mungkin atau ke sini ya? Nggak mungkin ya. Kita coba keliling ya, kita keliling pohon ini yang katanya di dalam pohon ini ada gua gitu loh. Apa harus turun sini ya? Yuk. Insya Allah. Sampai segininya loh ya orang kalau sedang ya frustasi gitu. Oh itu tuh, kelihatan tuh. Ada sedang bersemedi. Ya kelihatan sih dari kamera ya. Apa kita masuk ya? Kita masuk aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ini benar-benar gua teman-teman. Jadi ini gua ya. Nah, memang di dalam pohon ini ada gua seperti ini. Itu Pak Mulyono. Nah itu kayaknya Pak Mulyono. Pakaiannya agak lain. Iya. Pakai batik-batik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo masuk aja. Bismillah. Jadi ini adalah batu-batuan gua ya teman-teman ya. Dari gua di dalam pohon. Assalamualaikum. Rahayu. Pak Mulyono. Apa kabar Pak Mulyono? Ya Allah. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Kita nyari jenengan Pak, muter-muter Pak. Aduh. Iya. Hampir seharian kita nyari jenengan, muter-muter seperti ini. Kita titip mic Pak. Kita ngobrol biar enak ya. Pak, Amit, rokok Pak. Oh, iya. Rokok nggak apa-apa ya? Oh, tapi saya puasa ya, Mas. Saya puasa. Iya. Jadi nggak boleh Pak ya? Iya. Oh, Bapak puasa ya? Ya Pak Mulyono, ngapunten sak derenge Pak. Ini kan tadi kita sudah mencari jenengan kemana-mana ya. Saya sempat mampir ke rumah jenengan, ke gubuk jenengan, tidak ketemu ya. Dan kita alhamdulillah tadi berjumpa dengan warga yang juga kenal jenengan gitu loh, dan memberitahu bahwa jenengan sedang melakukan ritual di suatu tempat yang katanya itu ada gua di dalam pohon. Yang kita cari juga akhirnya ketemu, alhamdulillah ketemu Pak Mulyono.
Pak Mulyono, kenapa Bapak kok sampai melakukan hal seperti ini, Pak? Ini aduh, sudah nasib saya, Mas ya. Jadi saya melakukan ini karena keluarga saya yang saya tunggu-tunggu, Mas ya. Akhirnya datang. Saya kira untuk mau berujuk gitu, Mas. Tapi akhirnya kebalikannya, dia membawa surat cerai, Mas. Jadi terus, istri jenengan, Pak ya? Iya. Istri jenengan datang kemarin itu, jenengan berharap istri jenengan itu ingin kumpul rujuk, kembali, iya. rujuk. Tapi malah sebaliknya gitu, Pak ya, membawa surat cerai gitu ya, Pak. Saking senangnya, Mas, saya dari nyangkul itu udah nggak habis pikir, saking kangennya saya, Mas. Jadi ternyata kebalikannya, Mas. Dan katanya saya kan bilang, anak saya suruh ke sini biar tahu nggak ada. Dan udah saya ceritakan semua, saya punya aset di sana buat anak saya, kedua anak saya itu, Mas. Ternyata sampai sekarang, Mas, nggak pernah ke sini, Mas. Anak jenengan tidak pernah berkunjung semenjak kejadian itu, berkunjung, Pak ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang, Mas. Katanya ibunya, iya, tak suruh ke sini. Ternyata sampai sekarang, Mas, sangat kangen saya udah. Jadi saya udah memutuskan, Mas, bertapa di sini, nggak tahu sampai kapan dan sampai kapan mati saya di sini apa gimana gitu. Jadi Pak Mulyono ini sudah bulat tekadnya ya, gitu, sudah bulat, saya udah kayak orang linglung, Mas. Iya. Gimana lagi Pak Mulyono ya, sudah takdir jenengan gitu ya. Apa yang jenengan inginkan namun tidak sesuai dengan harapan. Tapi apakah ini jalan satu-satunya gitu loh Pak untuk bagi jenengan dengan cara bertapa seperti ini? Nah, saya udah nggak habis pikir lagi, Mas. Iya Pak. Jenengan menjalani semedi seperti ini sudah berapa hari, Pak? Nah, sudah 3 hari nih, Mas. Sudah 3 hari ya? Iya. Dan saya nekat ke sini, kan saya dapat bisikan, Mas. Nah, bisikan apa itu? Saya nggak tahu dari bisikan apa ya. Apa dari mana saya nggak tahu. Bisikan gaib, Pak? Bisikan gaib. Jadi saya disuruh ke sini untuk menjauh dari keramaian, Mas. Menjauhi dunia keramaian? Iya, keramaian. Karena apa itu, Pak? Ya, bisikannya itu seperti apa? Udah kamu ke sana pergi yang jauh dari warga, dari keramaian lah. Nah, kamu bertapa di sana, ada pohon besar, dan di situ ada guanya. Padahal saya nggak pernah melihat lokasi ini, Mas. Belum pernah ke sini. Belum pernah. Terus ada yang nuntun gitu, Pak? Ya, ada yang nuntun. Langsung saya kaget, Mas. Jadi kayak rumah gini ya, di dalamnya kayak rumah. Jadi saya itu disuruh buat menebus kesalahan saya, dosa-dosa saya yang dulu-dulu itu, Mas. Ya. Jadi kenakalan saya, jadi mucikari, kekejaman saya waktu di Jakarta itu, Mas. Jakarta, Kemungkinan ini buat menebus dosa-dosa saya itu, Mas. Jadi jenengan datang ke sini itu karena atas bisikan gaib gitu, Pak? Iya, ada bisikan gaib, Mas. Sempat beberapa hari jenengan mungkin melamun dan bersedih gitu, Pak, sehingga ada bisikan yang menganjurkan untuk datang ke tempat ini gitu ya? Iya, yang mikir terus itu, Mas. Apakah memang sudah jenengan pikir matang-matang, Pak? Sudah, Mas, sudah. Dan selama 3 hari ini, apa yang jenengan rasakan di sini, Pak Mulyono? Ada ketenangan, Mas. Ada ketenangan. Ada ketenangan. Dan terlalu terbayang wajah anak-anak saya itu, Mas. Selalu terbayang wajah anak-anak saya. Iya. Kalau wajah istri gimana? Enggak sama sekali. Enggak muncul, Mas. Enggak muncul ya. Iya. Yang terbayang justru anak-anak saya itu. Masalahnya di batin saya itu cuma anak, Mas. Cuma anak saya itu yang saya batin. Kenapa? Katanya disuruh ke sini kok
sampai sekarang nggak ke sini gitu. Ya Pak Mulyono, ini kan kita penasaran Pak, sebenarnya bisikan gaib yang membisikkan jenengan itu menyerupai perwujudan apa atau sosok apa atau hanya lewat mimpi gitu Pak Mulyono, kalau kita boleh tahu. Nah, itu nggak lewat mimpi Mas, itu nyata. Dan waktu saya merenung di kuburan itu Mas, kuburan ya, kemarin kuburan itu, yang kemarin itu Mas, ya. Yang ke barat ke timur itu. Nah, itu. Nah, terus saya kayak ada yang menyiram air mendidih Mas. Menyiram air mendidih? Iya, dari ubun-ubun ya sampai ke bawah ini Mas, sampai kaki. Seperti disiram air mendidih? Iya, panasnya wah. Melebihi batas Mas, panasnya itu. Terus saya melek ya Mas ya. Iya, sadar. Ya saya sadar melek. Di depan saya itu ada wanita cantik Mas. Iya. Yang bergaun hijau ya. Dan itu di hati saya sosok Bunda Ratu Laut Selatan Mas. Jadi seperti sosok Ratu Laut Selatan. Iya. Nyi Roro Kidul gitu Pak. Begitu Mas. Dia bilang apa beliaunya itu? Cantik banget Mas. Cantik. Nggak ukuran Mas. Terus Mas. berkata apa Pak? Nah, ya itu dibisikin saya Mas. Kamu jalan ke atas. Iya. Nanti di sana ada pohon besar. Iya. Dan di sana ada lubang. Nah itu gua itu. Kamu berdiam di situ. Dan maksudnya saya disuruh bertapa di sini. Bertapa di sini. Ya nggak tahu sampai kapan kita ada di sini Mas. Mungkinkah menunggu dari bisikan selanjutnya gitu ya Pak Mulyono? Kemungkinan begitu. Iya Pak Mulyono. Cerita jenengan itu sangat membuat terenyuh hati kita ya. Kalaupun memang ini sudah menjadi tekad bulat jenengan untuk mengasingkan diri atau bermeditasi, bertapa di tempat ini, di gua di dalam pohon ini, mungkinkah ada barangkali ya ini keluarga jenengan atau anak-anak jenengan melihat tayangan ini supaya terketuk hatinya atau seperti apalah, sebagai manusia kan pastinya punya hati nurani gitu ya Pak Mulya. Mungkinkah ada pesan yang ingin jenengan sampaikan gitu Pak Mulyono ya, untuk keluarga jenengan atau anak istri jenengan Pak Mulyono? Nah, memang ada Mas. Jadi mumpung sampean-sampean ini ke sini, ya para YouTuber ini Mas ya. Jadi saya memang ada pesan untuk kalian semua. Barangkali Mas, saya mati atau musa di sini Mas. Saya ada titipan sama Mas ini. Titipan apa itu Pak? Di sana ada saya menyimpan batu Mas. Batu gimana? Ya, batu itu saya tulisi aksara S Mas. Di mana itu Pak? Di gubuk saya Mas. Di rumah jenengan? Iya di gubuk saya, bukan rumah, gubuk Mas. Ya. Batu? Ya. Batu saya kasih tulisan S Mas. Pakai apa nulisnya? Pakai arang. Itu kalau kehujanan nggak bisa luntur itu. Di dalam gubuk? Iya di dalam gubuk itu. Nggak mungkin kehujanan lah. Nah di dalamnya Mas, di bawah batu itu ada sertifikat rumah dan uang Mas. Saya taruh di kotak itu Mas. Jangan uang saya. Iya. Jadi saya tanam di situ, saya kasih batu di atasnya Mas. Jangan kubur gitu. Saya kubur di situ. Dan itu Mas, buat anak-anak saya itu Mas. Jadi memang sengaja jenengan taruh di tempat itu sebagai wasiat gitu Pak Mulya? Iya. Di dalam apa tadi namanya, di batu di dalam rumah atau di dalam kubur? Iya. Yang tidak mungkin kehujanan, yang ada tulisannya apa? S Mas. Tulisan pakai arang gitu Pak Mulya? Iya. Dan jenengan tanam di dalam tanah itu ada uang? Ada uang, saya taruh di kotak itu Mas. Di kotak, dan ada sertifikat itu ya? Iya. Itu nanti memang untuk anak-anak jenengan gitu ya? Untuk kedua anak saya itu Mas. Dan aset rumah yang di kota itu Mas. Ya. Mudah-mudahan anak-anak jenengan dan keluarga jenengan yang masih bersimpatisan bisa melihat tayangan ini, dan kita nggak mungkin ya, kita tidak akan
mengganggu dan mengotak-atik apa yang jenengan sampaikan di sini. Tapi video ini, tayangan ini memang biar anak jenengan tahu gitu ya Pak Mul ya. Iya ya. Harapan jenengan seperti itu ya. Iya, harapan saya seperti itu Mas. Apakah tidak ada berubah pikiran gitu Pak Mul, jenengan ingin gimana ya, kembali atau mencari anak-anak jenengan gitu Pak Mul? Iya Pak Mul. Sebenarnya kita juga sangat ternyuh dengan apa yang jenengan alami, nasib yang jenengan alami seperti ini ya Pak Mul ya. Kita berupaya ya untuk menyatukan keluarga jenengan dengan tayangan video yang pernah, beberapa video kita tayangkan yang ternyata sudah berhasil menarik istri jenengan datang sowan ke jenengan, namun pada akhirnya jenengan juga merasakan kecewa karena istri jenengan minta cerai dan mungkin sudah menikah lagi Pak Mul. Apakah memang sudah bulat tekad yang jenengan akan lakukan ini Pak Mul? Udah bulat tekad saya Mas. Jadi saya percaya sama yang membisikin saya itu Mas. Ya. Jadi nggak tahu saya meninggalnya di sini kapan atau dan seandainya Mas, ya, saya menemui anak saya di Jember, nggak mungkin dia menerima saya Mas. Karena terlalu besar Mas. Dosa saya, kesalahan saya. Mungkin ini Tuhan murka Mas. Iya. Terhadap saya Mas. Dan mungkin ini jalan saya satu-satunya untuk hidup di sini dan bertekad di sini Mas. Menurut bisikan yang saya alami di bisikan waktu malam itu Mas. Jadi kesimpulannya Pak Mul ini kan ngapunten Pak Mul ya. Saya ikut nangis ini Pak Mul ya. Seandainya Pak Mulyono ini datang ke Jember pun, anak istri jenengan yang sudah jenengan alami ya, tidak akan menemui ya, gitu ya. Dan sampai saat ini pun anak yang jenengan harapkan datang tidak jua kunjung datang gitu ya Pak Mul ya. Iya. Jadi mungkinkah ini juga sudah menjadi tekad jenengan? Kita sebagai kita anggap saudara Pak Mul ya, anggaplah kami itu saudara jenengan Pak Mul ya. Iya. Dan seandainya suatu saat jenengan punya pemikir atau berubah pikiran gitu Pak Mul, kita akan sering-sering datang sowan ke sini Pak Mul, mengunjungi jenengan. Ya mudah-mudahan Pak Mul nanti tergetuk hatinya dan berubah pikiran, ingin hidup sewajarnya sebagai manusia pada umumnya gitu Pak Mul ya. Ini kita tidak bisa memaksa Pak Mul ini memang saat ini mungkin masih diselimuti aura-aura negatif yang kita tidak akan menyampaikan di sini karena aura di sini kayaknya kita rasakan juga masih diselimuti kekuatan yang sangat kuat. Jadi Pak Mul mungkin silakan melanjutkan ritualnya seperti ini. Tapi insya Allah kita akan agendakan Pak Mul. Nggak apa-apa ya kita suatu hari kita hadir ke sini, datang ke sini, nyambangi Pak Mul gitu ya. Barangkali Pak Mul nanti berubah pikiran gitu ya Pak Mul ya. Pak Mul jangan berkecil hati, tetap tegar Pak Mul ya. Mungkin sementara ini Pak Mul bisa menjalani dulu seperti ini, tapi ya mudah-mudahan Tuhan punya rencana yang lebih bagus untuk kedepannya Pak Mulyono ya. Gitu aja Pak Mul ya. Iya Mas. Oke Pak Mul, jadi kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini karena ini juga aura sakral, aura mistis dan Pak Mul sedang ngapunten. Kita sudah mengganggu aktivitas ritual jenengan ya Pak Mul. Gak apa-apa ya Pak Mul ya? Iya nggak apa-apa. Ya kita sudah jauh-jauh dan alhamdulillah bisa bertemu Pak Mul. Dan mungkin di tayangan video ini ada positifnya, mungkin nanti anak dari Pak Mul ini bisa melihat tayangan ini dan tergetuk hatinya datang ke tempat ini. Kita siap mengantar untuk menjumpai Pak Mul ini. Pak Mul, terima kasih. Pak Mul sabar nggih, kita pamit. Terima kasih Pak Mul, sabar nggih. Mudah-mudahan jenengan sehat dan diberi panjang umur serta apa yang jenengan inginkan bisa terlaksana. Sabar Pak Mul nggih. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu tadi ya penelusuran kita yang beberapa jam kita mencari keberadaan Pak Mulyono. Akhirnya kita sudah berhasil menemukan ya, ternyata beliau itu sedang bermeditasi atau sedang bertapa di sebuah gua di dalam pohon yang tadi sempat membuat ternyuh hati kita. Ternyata teman-teman, seorang yang di akhir hidupnya ya di masa tua sedang mengharapkan kebahagiaan, namun apa yang diinginkan tidak sesuai dengan yang takdir Tuhan menentukan ya. Tapi itulah kodrat manusia. Apa yang direncanakan manusia itu belum tentu baik di mata manusia, tapi Tuhan berkehendak lainnya.
Dan Pak Mulyono ini adalah salah satu potret kehidupan manusia yang dimana di masa mudanya itu seorang yang nakal atau preman dan sebagai mucikari, namun di akhir masa tuanya itu mendapatkan, ya bisa dibilang itu ini karma atau hukuman ya. Namun kalau kita melihat dari ekspresi beliau itu, Pak Mulyono ini adalah orang yang ingin bertobat, namun keluarganya, anaknya tidak mau mengakuinya, gitu ya. Jadi semoga tayangan dalam video kali ini bisa dilihat anak dan istri Pak Mulyono ya, dan bisa terketuk hatinya nasib dan kondisi Pak Mulyono seperti ini sekarang. Beliau seperti orang frustasi, putus asa, yang ingin ya seperti itu tadi ceritanya ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ada hikmah dari tayangan video kali ini. Dan saya akhiri untuk tayangan kali ini, mudah-mudahan ada sedikit inovasi, pembelajaran buat kita semua bahwa kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Jangan adigang adigung adigono, bahwa apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Tidak lupa saya doakan teman-teman semua, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, keselamatan dunia dan sampai akhirat. Akhiri, bila taufiq walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.